Agroforestry itu yang paling betul lah gitu ya, karena ada 3 aspek yang diuntungkan, terutama ekonomi karena ada nilai hasil buah, kedua ekologi untuk ekosistem lingkungan, berbagi dengan satwa dan fauna di sekitar, ketiga baru konservasinya. Dan konservasi menurut kami yang paling utama itu adalah konservasi pola pikir dari masyarakatnya dulu. Halo, sahabat hutan. Ketemu kembali dengan Damar dari Voice of Forest. Episode kali ini saya, Damar, melakukan wawancara dengan Pak Kiryono dan Pak Dasim dari kelompok tani hutan Cibulau Hijau tentang bisnis budidaya kopi yang sangat menarik. Pertanyaan saya yang pertama, apakah hasil 1 ton kopi itu sekali panen atau 1 tahun? Dan bagaimana prosesnya sebelum dijual? Apakah mempengaruhi harga? Apakah ada perbedaan dalam budidaya kopi Arabica dan Robusta? Dan jenis apa yang menguntungkan petani? Coba jelaskan. 1 ton ini satu periode ya. Satu periode panen itu 1 tahun. Siklusnya per tahun kan kalau kopi panennya itu kan. Setahun sekali. Jadi semasa setahun per hektar itu keluar 1 ton. Anggap aja kita jual di harga nggak buat Arabica dari petani ya, karena kan harus ada QC ya, quality control. Nah ini yang harus dipahamin oleh petani gitu salah satunya. Jadi petani itu bisa semuanya memproses, tapi harus ada standarisasinya. Ketika nggak distandarisasi, kualitas kopi itu tidak dijamin, dan itu harganya juga jatuh dan mempermudah penjualan. Jadi bisa aja, gampang aja sebetulnya walaupun nggak di QC dijual. Sekarang zamannya medsos, diposting, itu ada yang nampung, tapi harganya rendah gitu. Nah khususnya di kopi Cibulau ini, kalau kita memang berbagi porsi, kebetulan saya sama Kang Yono, kalau saya nge-QC di pasca panen teh hilir gitu memang. Kenapa? Karena biar ekonomi masyarakat ini lebih layak. Ini yang harus dikejar gitu. Memang pada dasarnya hukum alamnya petani itu harga mahal yang dikejar. Nah, biar kita mahal dan kita tetap dihargain harganya stabil, itu kayak gimana? Ya, ada standarisasi. Salah satunya ada standarisasi itu. Nah, tadi itu 1 ton green bean itu kurang lebih di Arabica. Nah, di Robusta nggak kebayang kalau 1.500 pohon, anggap aja 2 kilo berarti 3 ton gitu. 3 ton sekarang harga terendah 60 gitu paling gampang. Itu udah biaya perawatannya nggak berat, pemeliharaannya itu yang tadi GHP, Good Handling Practice ini pemeliharaan. Jadi pemeliharaannya juga nggak berat di Robusta ini gitu. Lebih mudah. Dia pohonnya itu lebih kuat. Lebih kuat. Nggak gampang kena penyakit juga ya. Dan di Arabica ini ada rotasi naik turun. Jadi ketika tahun ini bagus, tahun depan udah pasti drop. Mungkin 2-3 tahun baru naik lagi. Nah itu salah satunya yang kelemahannya budidaya di Arabica. Kalau di Robusta sendiri justru malah bisa stabil gitu. Misalkan dicetak itu, kalau di Robusta itu bisa nyetak. Misalkan target saya tahun ini pengen dapat, anggap aja rata-rata 2 ton green bean, itu bisa dibikin gitu. Nah kalau Arabica itu nggak bisa. Belum faktor cuaca, iklim. Nah dari iklim sendiri itu udah ngaruh banget. Apakah asal bibit dari suatu daerah mempengaruhi harga atau tidak? Apa yang dijadikan patokan dalam mencari bibit kopi yang akan ditanam? Dan bagaimana SOP-nya untuk mencari bibit kopi yang akan ditanam? Bibit dari satu daerah, kayak misalkan saya ngambil bibit dari Gayo, ditanam di sini, mempengaruhi ke harga enggak? Karena adanya di pasca panen. Harga jual itu adanya di kualitas. Nah, kenapa kalau saya memilih ngambil bibit dari luar daerah? Ambil contoh, saya ngambil itu dari Gayo, kalau nggak dari Jawa Timur, karena memang pohonnya udah dipastikan tua, layak dibibitkan. Nah, sedangkan di Jawa Barat itu kurang lebih kebanyakan penanaman mulai dari 2016. Jadi, secara SOP budidaya itu indukan buat budidaya itu belum layak dijadikan indukan benih. Nah, makanya saya ngambilnya dari Gayo, dari Flores, dari Jawa Timur, karena memang mereka lah yang lebih dulu fokus di budidaya. Bibit kopi awal yang ditanam di Cibulau berasal dari mana ya? Seiring berkembangnya waktu, bagaimana kejadiannya? Dan apa tujuan semula menanam kopi? Coba ceritakan. Kalau bibit awal sih memang datangnya kita
orang tua saya itu ngambil dari Temanggung waktu itu awal-awalnya. 50 pohon waktu awalnya, tapi ditanam pertama itu di tahun 99 kalau nggak salah itu. 2000. Belum, yang sebelumnya, yang 899 pulang ke Jawa ngambil bibit 50 pohon, ditanam di sini pada mati yang awalnya karena nggak tahu harus ada apa, harus dipotong akar pancernya segala itu nggak tahu. Banyak yang akar pancer nilep akhirnya banyak mati. Nah, pas tahun 2000 pulang lagi kata paman, ini harus dipotong akar pancernya dulu baru nanti kurangin daunnya biar nggak stres ya, biar nggak rontok daunnya. Akhirnya yang 2000 yang 100 pohon itu di tahun 2000 itu mulai berhasil. Nah, setelah dari Temanggung untuk memperbanyak lagi di daerah sini, di sini itu kita ngambil daerah Jonggol waktu itu. Nampak juga yang ditanam robusta karena ya tahu kita itu dulu kopi itu robusta kayak gitu aja, kopi aja nggak tahu ada Arabica, Excelsa, Liberica ataupun Arabica itu nggak tahu. Yang penting kalau orang tua kita bilang tuh waktu itu kalau ngopi itu nggak usah beli lah. Nah, suatu saat kalau kita pengen ngopi itu nggak usah beli gitu. Jadi dengan sederhana itu ternyata memang apa ya, alhamdulillah ada berkah lain dari apa yang kita lakukan gitu. Ya waktu itu saya masih menanam pohon-pohon endemik. Waktu tergabung di KPL, bapak itu menanam pohon kopi di bekas longsor juga. Di situ saya menanam pohon di bekas longsor juga ternyata. Nah, itu salah satu buat tolak ukur di tahun 2007 itu kenapa ini pohon-pohon nggak ada yang nebang gitu. Oh, ternyata dengan adanya kopi kita pakai logika aja, ini kopi udah mulai jadi. Kalau ditebang pohonnya ambruk, kopi bakal urusan sempun kopi. Makanya waktu 2007 ada perencanaan PHBM dengan perhutani, ngajak pemberdayaan bersama masyarakat, maka kenapa tidak kita usulin ke kopi? Karena memang udah niatnya itu kita gimana caranya untuk melindungi kawasan hutan tersebut. Seperti itu. Itu ide awal yang saya tanyakan. Pak Kiryono, kenapa menanam kopi dengan sistem agroforestry? Dalam mengembangkan budidaya kopi itu, yang penting apanya? Kenapa memilih kopi? Kebetulan kita sekarang bermitra dengan beberapa universitas untuk penelitian ya. Lagi-lagi kalau datangnya ke saya sendiri itu analisa bisnis, dan analisa bisnis. Karena terutama penyuluhan ke petani itu paling gampang. Yang nggak gampang itu menghitung analisa bisnisnya. Apa yang akan kita konsepkan ke petani? Mau nanam apa? Mau itu nanam sayuran, mau nanam rempah, bahkan kopi, itu harus ada analisa bisnisnya dulu. Nah, ini yang paling terkendala buat saya itu dari para penyuluh. Mohon maaf, terima kasih sebetulnya kita ada penyuluhan gitu. Tapi nggak ada, bahkan ketika diajak diskusi tentang analisa bisnis di budidaya, itu masih minim banget yang bisa menjelaskan. Nah, apapun yang akan ditanam sama petani, khusus di bidang kopi, ini analisa bisnisnya yang harus pertama diterapkan. Dan ternyata lewat kopi, budidaya yang paling sangat menguntungkan kalau buat saya pribadi. Saya melepas kegiatan-kegiatan saya sebelumnya. Saya dulu atlet downhill sepeda gunung. Saya lepas, saya fokus menjadi petani dan tergabung di Petani Milenial Jawa Barat, khususnya saya di bidang perkebunan kopi. Dan kopilah yang paling tidak berisiko kita rugi. Paling cocok untuk pola ini namanya agroforestry. Karena di agroforestry itu nilai lebihnya mungkin kalau masyarakat disuruh konservasi mikir 2 kali dulu. Orang itu paling mikir 2 kali kalau masyarakat. Tapi dengan adanya nominal perhitungan itu bakal menghasilkan, nah itu masyarakat nggak usah diajak lah daripada sendiri. Agroforestry itu yang paling betul lah gitu ya. Kenapa? Karena ada 3 aspek yang diuntungkan, terutama ekonomi karena ada nilai hasil buah, kedua ekologi untuk ekosistem lingkungan, berbagi dengan satwa dan fauna di sekitar, ketiga baru konservasinya. Dan konservasi menurut kami yang paling utama itu adalah konservasi pola pikir dari masyarakatnya dulu, yaitu dari cara penyuluhan pendekatan dengan petani itu. Wawancara yang menarik bersama Pak Kiryono dan Pak Dasim yang sangat menguasai budidaya dan bisnis kopi. Sampai di sini bersama Damar, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga bermanfaat.